Buat kalian yang lagi sedih habis kehilangan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Buat kalian juga yang kali ini mungkin lagi dalam jalan hijrah, jalan menuju kebaikan, kan kadang harus melepaskan sesuatu tuh. Misalkan pekerjaan yang kurang berkah, pekerjaan yang tidak halal, atau ya kontrak project yang itu tuh melanggar syariat, akhirnya lu lepasin itu. Ya, you know lah bahwa Allah tuh akan menggantikan sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik. Sesuai dengan sabda Nabi di hadisnya bahwa barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Ada stadium awal di mana lu tuh ngerasa kayak aduh kok gue belum tenang ya, padahal gue percaya banget bahwa Allah pasti ganti. Kenapa pengetahuan gue tidak membuat jiwa gue merasa tenang? Tolong ya Allah gitu kan. Suka banget sih ngebulinya. Semoga episode kali ini ya sedikit menenangkan lo lah. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Seperti biasa, gue pasti akan selalu bilang bahwa yang namanya mengetahui dengan memahami itu beda konteks. Yang namanya memahami, lu itu akan relate. Karena apa? Karena mungkin lu pernah ngalamin. Dan akhirnya menambah keyakinan kamu. Buat kalian yang masih pada bayi nih, masih pada muda-muda, kinis-kinis, mungkin belum banyak pengalamannya. Cobalah cari pengalaman dari orang lain yang pernah mengalami, apa sih? Buat kalian yang masih muda-mudi, kinis-kinis, belum banyak pengalaman dalam nyemplung terhadap sesuatu dan mendapat ganti dari Allah dengan yang jauh lebih baik, cobalah cari referensi dari orang-orang yang pernah ngalamin ya. Gue jadi ingat ketika awal-awal hijrah, ketika awal-awal gue resign dari perbankan. Setelah 7,5 tahun bekerja, gue sampai pada titik dimana gue tuh, ya Allah harus kemana lagi gitu. Semua udah habis, saya tidak punya apa-apa, semua orang udah ninggalin gue gitu, seolah-olah seperti itu. Jadi semakin gue tuh fokus kepada gantinya apa gitu, berpikir yang mengandalkan logika gue, tuh semakin gue stres. Gue baca lagi di At-Tolak itu kan sebenarnya cara Allah mengganti itu pasti lebih banyak, lebih berkah, lebih baik, dan tidak disangka-sangka. Sebenarnya bodohnya gue adalah ngapain gue menyangkanya kayak stres doang. Wong jalan keluarnya Allah tuh gak dari situ. Ngapain gue nungguin dari situ? Dan di saat itu gue menyadari bahwa saya itu bukan siapa-siapa. Yang menghidupi gue, menghidupi anak-anak gue, keluarga gue yang lain tuh bukan gue, tapi Allah. Dan di saat gue sadar, gue ambil wudu sholat. Setelah sholat gue berdoa sama Allah. Gue bilang sama Allah, ya Allah, saya serahkan saya dan juga keluarga saya kepada Engkau. Saya sudah tidak kuasa apapun. Saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Saya pasrah mau dibawa kemanapun. Hal pertama yang Allah kasih adalah ketenangan. Jadi selama ini gue tuh terlalu mengandalkan apapun selain Allah. Tabungan, bisnis pengganti, koneksi, teman-teman. Sampai Allah gagalin itu semua. Di situ ada hikmah. Allah pengen ngasih tahu bahwa nggak ada orang yang bisa nolongin loh. Allah pengen ngasih tahu bahwa Allah lah yang maha kuasa. Allah yang bakal nolongin lo. Gue ingat banget tuh, entah kenapa gue jadi auto tenang. Gue udah tidak fokus lagi kepada gantinya apa ya, enggak. Gue fokus untuk mendekat ke Allah. Ibadah yang bisa gue lakuin. Baik benerin sholat 5 waktu, dari segi waktu, lalu sholat rawatib, sholat hajat, sholat tahajud, duha pastinya. Baca Quran, pokoknya semua yang bisa lah, sholawat dan kawan-kawan, gue fokusnya ke situ. Jadi seolah-olah hidup gue tuh hanya nungguin waktu sholat. Termasuk setelah sholat gue tuh dawamin istighfar 200 kali dan juga sholawat 200 kali. Sholawatnya pendek kok, cuman Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
ketika sehari dikumpulin itu jadi 1.000, minimal banget 1.000. Bahkan ketika gue lagi dapet. Dan untuk hidup sehari-hari gue jualan jajan. Jadi Allah ilhamkan caranya, nih ada jagung, coba rebus, bikin jajanan 1.000-an. Begitu terus sampai berbulan-bulan. Tidak berapa lama itu gue diterima kerja. Anehnya hati gue tuh berat. Secara logika tuh bilang gini, kapan lagi lu dapat kerjaan? Udah terima aja. Kenapa hati gue berat? Waktu itu gue masih ngeasiin anak gue yang kedua. Dan perjalanan ke kantor itu 1 jam. Gue bisa aja pulang jam 8 malam. Tapi logika kayak manas-manasin. Udah terima aja. Akhirnya gue terima. Keesokan harinya, pas mau berangkat nih hari pertama kerja, tiba-tiba kedua anak gue tuh panas. Padahal malam sebelumnya baik-baik aja. Ceria-ceria aja. Dan disitulah gue paham, oh ya Allah, sekarang hamba paham. Bukan ini yang engkau mau, bukan ini jalan yang engkau kasih ke saya. Karena apa? Karena hati gue berat. Hati gue lebih memberati anak-anak gue ketika sakit. Bukan akal logika gue. Udahlah gue lepasin tuh. Allah gagalkan gue di pekerjaan itu. Ternyata ada jalan lain. Allah kasih gue petunjuk untuk nyari kerjaan di Telegram waktu itu. Dan singkat cerita nih intinya gue ditelepon, diwawancara, bagaimana. Nah anehnya hati gue tuh ngerasa kayak tenang aja gitu ngejalanin wawancara itu lewat telepon. Kayak aduh kalau rezeki gak akan kemana deh. Kalau gak rezeki juga mau dikejar kayak apa gak akan bisa gitu. Gue gak punya uang tapi disuruh interview di Semarang. Gue butuh uang kurang lebih 200-300 ribu untuk bolak-balik. Gue mikir dari mana duitnya ya. Bisa. Nah setelah dari Semarang katanya gue lanjut lagi ke tahap berikutnya. Cuma mbak ini wawancaranya di Jakarta, bisakah? Jakarta gitu. Gue mikir gimana gue gak punya uang cuy. Dilalah ya, namanya Allah udah ngasih jalan tuh enak aja gitu. Tiba-tiba ada orang ngasih pinjam, tiba-tiba ada orang transfer. Tanpa gue tuh woro-woro atau ngemis-ngemis ke orang, sumpah. Jadi di saat itu gue udah kayak pasrah aja lah, udah mau dibawa kemana sama Allah. Bisa ke Jakarta, udah oke mereka, tapi mau wawancara sekali lagi di Semarang. Aduh, ada duit lagi nggak? Gitu tiba-tiba kayak gitu. Terus akhirnya wawancara di Semarang dan alhamdulillah diterima. Ada kendala lagi tuh. Gua ada pelatihan selama sebulan di Jakarta. Padahal gue masih ASI anak gue. Gue nggak mungkin pisah sama anak gue yang kecil. Gue bilang sama si headhunternya waktu itu, Mbak, saya itu kan masih ASI. Bisa nggak kalau misalkan saya pelatihan bawa anak saya? Maksud saya tuh ke Jakartanya, nginepnya dengan anak saya dan juga yang nungguin. Di logika kayaknya nggak mungkin deh mereka mau gitu kan. Berat banget permintaannya gitu. Cuman aku udah pasrah karena memang udahlah kalau rezeki gak akan kemana. Udah itu terus yang gue tanamkan dalam hati. Dan Masya Allah ya, perusahaan itu menyanggupi. Oke mbak, bisa katanya. Akhirnya gue pelatihan di Jakarta, nginep selama sebulan di apartemen seharga kurang lebih 7-9 juta waktu itu. Sampai pada titik dimana gue tuh, aduh gue bisa gak ya ke Jakarta gitu. Tinggal berangkat pelatihan doang. Gue mikir, gue gak ada duit nih. Tiba-tiba ada temen yang bilang gini, aku pengen bantu kamu. Ini gue kasih bekal ke Jakarta. Akhirnya alhamdulillah gue naik pesawat ke Jakarta. Anak-anak gue bareng sama suami gue naik mobil. Mobil tua ya, dilalah sampai juga ke Jakarta. Dan yang paling amazing adalah kerjaan itu tuh gue dikasih gaji sesuai dengan apa yang menjadi doa gue yang menurut gue tuh gak mungkin. Karena gue minta gaji jauh lebih tinggi dibanding kerjaan gue di bank. Bukan itu aja, begitu gue jabanin, Masya Allah, ternyata kerjaannya tuh enak, ringan, jam 4 udah pulang. Gue bisa ngeasiin anak gue tanpa perlu pampang-pumping gitu. Bahkan kadang jam makan siang gue bisa pulang ke rumah. Ya Allah, kalau bukan rezeki, pasti ada aja kendalanya. Tapi yang namanya rezeki, pasti ada aja jalannya. Di situ gue ngebuktiin bahwa skenario Allah tuh jauh lebih baik dan di luar persangkaan gue. Dan ini juga gue jadi keinget kisahnya ibunda Nabi Musa, di mana beliau itu melahirkan Nabi Musa, anak laki-laki, di saat Fir'aun tuh lagi ngebunuh bayi laki-laki. Dia khawatir bayi laki-laki itu ketika besar akan menghancurkan kerajaannya. Si ibunda Nabi Musa ini diilhamkan sama Allah suruh menghanyutkan bayi Nabi Musa, baru lahir nih, dihanyutin di sungai Nil coba. Dan Masya Allah bayi itu ditemukan oleh
istrinya Fir'aun. Dan istrinya Fir'aun itu kan dicintai banget sama Fir'aun gitu ya. Jadi begitu mau dibunuh, jangan, ini bayi biasa gitu. Ya luluh juga si Fir'aun atas permintaan istrinya. Saat itu bayi Nabi Musa tuh gak mau nyusu ke siapapun. Sampai akhirnya si ibundanya Nabi Musa menawarkan diri kan. Dan bayi Nabi Musa mau disusuin sama ibundanya. Lalu yang paling amazing adalah bayi Nabi Musa ini diperbolehkan untuk dibawa pulang sama ibunya Nabi Musa. Karena ibunya Nabi Musa bilang bahwa dia tidak bisa tinggal di istana, dia tidak bisa jauh dari rumahnya. Nah, sama si istrinya Fir'aun, ya udah bawa dulu aja, nanti ketika udah selesai masa persusuan, nanti bawa balik ke istana. Ibunda Nabi Musa itu percaya penuh sama Allah, yakin bahwa apapun perintah Allah, apapun ilham dari Allah, itu pasti yang terbaik buat mereka. Jadi dia percaya di situ. Karena percaya, dia nggak stres kayak gimana. Dan alhamdulillah dikasih ganti yang jauh lebih baik. Tidak ada worry, tidak ada ketakutan dan keselamatan. Jadi poinnya di situ. Cari terus referensi kepada orang-orang yang pernah ngalamin keajaiban-keajaiban. Dan tetap genjotin yang namanya istighfar, sholawat, semua ibadah-ibadah yang mendekatkan kita ke Allah. Jadi tidak ada tuh namanya kesempatan setan untuk meniupkan kekhawatiran. Buat teman-teman yang mau sharing atau pengen nanya-nanya ke gue, silahkan komen di aplikasi Pogo FM. Kamu bisa search juga di YouTube, keajaiban sholawat, keajaiban tahajud, keajaiban istighfar, itu banyak banget yang udah ngalamin dan alhamdulillah udah banyak juga yang share. Yakin aja sama Allah, yakin. Kalau kita kenal sama Allah, kita tahu karakter atau kepribadiannya Allah, kita tahu zatnya Allah itu seperti apa sifatnya, itu kita insya Allah tenang. Hikmahnya Quran dan juga hadis itu banyak story agar kita tuh bisa relate, agar kita tuh bisa memahami perasaannya, ya kan? Kalau kita nonton film lah, kan lebih mudah ditangkap, lebih mudah dipahami daripada cuman membaca teorinya. Gue cuman berdoa agar Allah itu semoga segera menenangkan hati lo. Awal pertolongan adalah ketenangan di hati kamu, lalu kamu akan diberi petunjuk harus ngapain. Ketika lagi berat, ucapkanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.